pendahuluan ya. Kita sudah membahas apa itu sistem bilangan real, kemudian persamaan dan nilai mutlak, juga sistem koordinat yang nanti akan kita butuhkan untuk melihat suatu definisi fungsi dan juga menggambarkan grafik di sistem koordinat. Yang tentunya semua itu adalah kita lanjutkan pada pertemuan sekarang. Oke, kita akan lihat tentang grafik persamaan, di mana di sini dengan menggambarkan grafik persamaan kita akan review kembali ya cara-cara menentukan suatu grafik, mulai dari memanfaatkan titik sampel dan juga harus tahu bagaimana bentuk grafiknya ya. Kemudian sifat kesimetrian dan juga melalui titik potong ya. 3 metode ini sudah adik-adik kenal dengan baik ya. Kita review kembali dan kita akan menggambarkan sketsanya dengan lebih terstruktur. Oke, ya. Grafik persamaan dari persamaan yang terdiri atas variabel X dan Y di situ. Ya. Grafik itu merupakan kumpulan titik-titik sebenarnya ya. Kumpulan titik-titik dan titik-titiknya itu sangat padat karena meliputi sistem bilangan real. Pada sistem koordinat di sini grafik persamaan kita gambarkan pada bidang XOY yang disebut nanti ada pasangan titik X, Y dan ini kita sebut koordinat. X-nya berupa absis, Y-nya berupa ordinat. X dan Y ini harus memenuhi persamaan yang ada. Secara konvensional yang selalu kita lakukan ya, yang selalu kita lakukan secara manual dalam menentukan gambar grafik ini, kita melakukan 3 langkah berikut ya. Yang pertama, kita pilih titik sampel atau beberapa koordinat yang tentunya memenuhi persamaan yang ada. Kemudian titik-titik sampel tersebut atau koordinat sampel tersebut kita plot pada sistem koordinat atau pada bidang XY. Kemudian setelah kita mendapatkan titik sampel, kita akan hubungkan titik sampel tersebut menjadi grafik yang mulus. Namun ya kalau adik-adik perhatikan kembali, ketika kita menggambarkan grafik dengan cara konvensional ini atau cara memilih titik sampel, hal yang pertama kali harus kita pahami adalah bentuk dari grafik tersebut. Betul ya? Betul, karena ketika kita tidak tahu bentuknya, nah pasti ketika kita ambil titik sampel kan bingung menghubungkannya. Ya, kalau kita sudah tahu bentuk grafiknya dan kita ambil titik sampel, ya tentunya kita tahu harus menghubungkan titik tersebut dari mana ke mana, begitu kan ya. Nah, sehingga kalau menggambarkan grafik melalui titik sampel, biasanya fungsi-fungsinya itu berupa fungsi linier atau fungsi kuadratik atau fungsi kubik ya, yang kita sudah tahu bentuk grafiknya itu akan seperti apa ya. Jadi perhatikan hal tersebut ya. Nah, di sini saya berikan contoh bagaimana mensketsa Y sama dengan X kuadrat min 3 dengan cara mengambil titik sampel. Misal ya titik sampelnya di sini kita ambil 6 titik ya, X-nya kita ambil bilangan bulat saja dari min 3 sampai 3. Maka ya kita evaluasi nilai X-nya di sini. Maaf ya, kita evaluasi nilai X-nya sehingga menghasilkan nilai Y ya. Lalu di sini kita dapat 6 titik. Min 3,6 kita plot sebagai titik A. Min 2,1 kita plot sebagai titik B.
min 1, min 2 kita plot sebagai titik C, 0, min 3 kita plot sebagai titik D, 1, min 2 diplot sebagai titik E, 2,1 adalah titik F, dan 3,6 adalah titik G. Jadi ada 6 titik sampel. Karena bentuk persamaannya di sini Y sama dengan X kuadrat min 3, dan kita tahu di sini bentuknya kuadratik, sehingga bentuk kuadratik ini mempunyai bentuk grafik parabola. Ya, parabola yang terbuka ke atas, sehingga ketika kita menghubungkan titik A sampai titik G, kita tahu bentuknya adalah parabola. Nah, kita hubungkan dengan mulus, maka diperoleh grafik X kuadrat min 3. Ya, sehingga kalau adik-adik perhatikan ya, menggambarkan grafik dengan titik sampel ini, ya catatannya adalah di sini saya cantumkan catatannya adalah mengetahui bentuk grafik dengan benar. Ya, misalkan saja fungsi linier, fungsi kuadrat. Kalau fungsi linier kan garis lurus ya. Kemarin sudah kita bahas fungsi kuadratik parabola atau fungsi kubik itu mempunyai bentuk yang sudah kita kenal. Nah, selanjutnya cara menggambarkan grafik yang sudah kita ketahui juga dengan sistem kesimetrian ya. Dengan sistem kesimetrian di mana di sini ada tiga hal yang kita gunakan ketika menggambarkan grafik dengan sistem kesimetrian. Maaf, dengan sifat kesimetrian ya. Kok jadi sistem? Ya karena kesimetrian sifat, dengan sifat kesimetrian ya. Nah, yang pertama kita lihat grafik yang simetri terhadap sumbu Y. Ya, berarti di sini sumbu Y-nya berfungsi sebagai cermin ya. Kalau simetri terhadap sumbu Y, kita lihat sumbu Y-nya seperti cermin, jadi nanti akan ada suatu grafik yang mempunyai bentuk sama di sebelah kanan dan kiri ya. Cara mengecek secara geometrinya adalah ketika kita mempunyai titik X, Y yang ada pada grafik, maka titik min X, Y juga ada pada grafik tersebut. Itu ciri dari grafik yang simetri terhadap sumbu Y. Dengan kata lain, ketika kita menggantikan nilai X oleh min X, maka akan menghasilkan nilai Y yang sama. Sehingga di sini kalau adik-adik perhatikan ya, misal ada, kita lihat gambar ini untuk gambar yang pertama ya. Nah, grafik Y sama dengan X kuadrat min 6 merupakan grafik yang simetri terhadap sumbu Y ya. Grafik yang simetri terhadap sumbu Y karena kalau kita perhatikan di sini ya, misal kita punya titik 2, min 2. Maka di sini juga kita pasti akan punya titik min 2,2. Maaf, min 2, min 2. Sehingga sifatnya terpenuhi ya. Ketika kita punya titik X, Y, kita pasti akan punya titik min X, Y pada grafik yang simetri terhadap sumbu Y. Kemudian sifat yang kedua, grafik yang simetri terhadap sumbu X. Ketika titik X, Y terdapat pada grafik, maka titik X, min Y juga akan terdapat pada grafik. Dengan kata lain, ketika kita menggantikan Y oleh min Y, maka akan menghasilkan nilai X yang sama. Ya, misal di sini kita punya titik X sama grafik X sama dengan Y kuadrat min 2. Ya, merupakan grafik yang simetri terhadap sumbu X. Ya, sehingga kalau kita periksa di sini
ketika kita mempunyai titik 2,2, maka di sini kita mempunyai titik 2,-2 ya, yang memenuhi sifat grafik yang simetri terhadap sumbu X tersebut. Oke. Dan yang ketiga adalah grafik yang simetri terhadap titik pusat. Ya, ketika kita mempunyai titik X, Y pada grafik tersebut, maka titik min X, min Y juga terdapat pada grafik. Dengan kata lain, ketika kita menggantikan X oleh min X dan mengganti Y oleh min Y, persamaan tersebut akan tetap ekivalen atau menghasilkan nilai yang sama. Ya, maka di sini untuk kasus yang ketiga, kita lihat contohnya pada grafik Y sama dengan X pangkat 3. Ya, pada grafik Y sama dengan X pangkat 3, di sini kalau kita cek ketika titik 1,1 itu dilalui grafik Y sama dengan X pangkat 3, maka titik min 1, min 1 juga dilalui oleh grafik Y sama dengan X pangkat 3 ya. Sehingga di sini kita terlihat ya, kita bisa lihat di sini grafik Y sama dengan X pangkat 3 itu simetri terhadap titik pusat ya, simetri terhadap 0,0. Karena ketika kita cek titik 1,1 itu ada di grafik, maka titik min 1, min 1 pasti ada di grafik juga. Ya, oke, mungkin untuk kasus nomor 3 di sini grafik lainnya adalah kalau fungsi linier Y sama dengan X ya. Y sama dengan X juga merupakan grafik yang simetri terhadap titik pusat. Oke, ya. Itu tentang bagaimana mensketsa grafik dengan titik sampel dan juga memanfaatkan sifat kesimetrian ya. Nah, selanjutnya ya, hal lain yang selalu adik-adik lakukan juga melihat tipot ya, titik potong. Betul kan istilahnya tipot atau ada istilah lain? Intersection biasanya ya. Nah, jika berkaitan dengan titik potong di sini biasanya kita cek dua hal di situ ya. Dua hal yang utamanya adalah titik potong terhadap sumbu X di mana persamaannya kita ambil Y sama dengan 0. Kita substitusi Y sama dengan 0, maka kita akan memperoleh titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti kita ambil X-nya sama dengan 0 ya. Di situ kita substitusi X-nya sama dengan 0, maka kita dapat titik potong terhadap sumbu Y. Atau jika melibatkan jika melibatkan dua grafik ya di situ. Jika melibatkan dua grafik, maka kita juga bisa melihat perpotongan dua grafik tersebut. Oke, kita lihat ya, kita perhatikan bagaimana kita review kembali bagaimana mensketsa grafik dengan menggunakan titik potong ini. Oke. Oke. Kita lihat di sini titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X, kita ambil di sini nilai Y-nya sama dengan 0. Maka kita akan peroleh min X min 6 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya adalah minus 6 ya. Betul? Iya, betul Bu.
Oke, yang kedua. Kita ambil titik potong terhadap sumbu Y dengan mensubstitusi X sama dengan 0, maka kita peroleh Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0. Sehingga di sini persamaannya akan mengakibatkan Y plus 3, Y min 2. Betul? Iya, Bu. Oke. Jadi nilai Y-nya adalah titik potongnya? Min 3 dan 2. Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2. Oke, dengan demikian, kalau kita gambarkan ke dalam koordinat XY, di sini kita dapat titik potongnya ya. Titik potongnya X sama dengan min 6. Ya, kira-kira kita ambil di sini. Kemudian Y sama dengan min 3. Ya, kita ambil kira-kira di sini dan Y sama dengan min 2. Oke. Ya. Lalu dengan mengecek kesimetrian ya, di sini kalau kita perhatikan ya, dengan mengecek kesimetrian dari bentuk persamaannya, maka kita bisa memperoleh suatu grafik yang simetri terhadap sumbu X ya. Ini kalau kita cek kan kita bisa dapat persamaan Y kuadrat min X plus Y min 6 sama dengan 0. Ini setara dengan X sama dengan Y kuadrat plus Y min 6 ya, betul? Iya, Bu. Ya, jadi ini adalah kuadratik yang atau parabola yang terbuka ke kanan ya. Parabola yang terbuka ke kanan karena suku kuadratik Y-nya positif, ya maka ini adalah parabola yang terbuka ke kanan. Dan kalau misalkan adik-adik ambil titik sampel di situ ya, misal kita ambil nilai Y dan nilai X-nya, misal di sini min 1 dan 1, maka untuk Y sama dengan min 1, nilai X-nya adalah min 6 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Oke, ya. Kalau nilai Y-nya 1, Min 4, Bu. nilai X-nya 4 ya. Oke, nah dari Min 4, Bu. Min 4, Bu. Min 4, Bu. min 4. Min 4 ya? Iya, Bu. Oke, ya. Dan kalau kita lihat titik sampelnya seperti ini, begitu ya. Memang tidak terlihat kesimetriannya. Berarti harus cari Y yang lain. Y yang lain yang menunjukkan simetri apa coba? Di min setengah. Min setengah dan setengah. Oh, Y min setengah. Oke, Y min setengah. Kalau Y-nya min setengah, berarti jadi minus 6,25 ya, Bu ya, Y X-nya. Iya. Enggak, ini kita ambil Y,
kita ingin menunjukkan kesimetriannya di mana nanti mengambil Y yang minus dan plus menghasilkan X yang sama. Kira-kira kita ambil berapa ya? 3 dan min 4. 3 dan Min 4. Y-nya 3 gitu. Bisa tidak untuk menunjukkan kesimetrian? Dari sini kan kita tahu fungsinya ini pertanyaan saya adalah bisa tidak kita melihat kesimetrian dari sini? Bisa, Bu. Bisa. Nah, tapi kan simetrinya terhadap apa? Apakah kalau di sini kan simetri terhadap sumbu X, simetri terhadap sumbu Y, gitu ya, simetri terhadap titik pusat. Apakah masuk ke dalam 3 indikasi kesimetrian ini? Tidak, Bu. Masuk, Bu. Terhadap sumbu Masuk atau X. tidak? Tidak, Bu. Tidak, ya. Oke, jadi di sini meskipun kuadratik tidak selalu simetri terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y ya, karena kan tadi ketika kita ambil nilai Y-nya min 1 dan 1 ya, kalau nilai Y-nya min 1, nilai X-nya kan min 6 ya, kalau nilai Y-nya 1, nilai X-nya min 4. Nah ya, di sini kalau kita perhatikan ya, titik ketika menggantikan titik Y oleh min Y tidak menghasilkan X yang sama. Sedangkan kalau simetri terhadap sumbu X di sini nilai, jika kita melihat Y dan min Y akan menghasilkan nilai X yang sama. Kalau ini tidak ya. Jadi ini meskipun kuadratik tidak simetri terhadap sumbu X ya. Tidak simetri terhadap sumbu X. Namun, dia akan simetri terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, seperti itu. Ya, garis apa? Tadi ada yang menyebutkan rasanya. Y sama dengan min setengah ya. Betul? Iya, Bu. Iya, betul. Karena kalau kita perhatikan ya, ini kita gambarkan grafiknya. Coba, maaf ya kalau nanti grafik saya tidak terlalu rapi. Tuh kan lama. Nah. Nah, ya, seperti itu. Oke. Ini kita punya X sama dengan Y kuadrat plus Y min 6 ya. Nah, di sini Y sama dengan min setengah. Oke. Nah, grafik ini akan simetri terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, yaitu Y sama dengan min setengah. Ya, jadi harus diperhatikan lagi ya. Jangan tertipu dengan bentuk kuadratiknya yang pasti dia simetri terhadap sumbu Y, sumbu X itu tidak ya, harus diperhatikan lagi bagaimana bentuk kuadratik yang simetri terhadap sumbu Y, bagaimana fungsi kuadratik yang simetri terhadap sumbu X, atau dia itu juga simetri tapi bukan terhadap sumbu X, sumbu Y ya. Harus diperhatikan lagi dia simetrinya, misal di sini terhadap Y sama dengan min setengah, yaitu Y sama dengan min setengah ini kan seperti titik puncak ya, betul? Ya, Bu. Ya, titik puncak. Jadi perhatikan itu dalam pencekataan grafiknya ya. Nah,
Mungkin itu yang harus saya tekankan. Jadi sekali lagi, meskipun fungsi kuadratik belum tentu dia simetri terhadap sumbu X dan simetri terhadap sumbu Y ya. Cara ngeceknya mudah ya. Ambil titik yang negatif positif seperti ini ya. Jika dia simetri terhadap sumbu X akan menghasilkan X yang sama. Ini tidak menghasilkan X yang sama ya. Tetapi dia juga simetrinya terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan min setengah. Jelas ya ini? Jelas, Bu. Oke. Nah, aduh maaf ya adik-adik kalau saya sedang flu jadi agak gimana gitu ya hidungnya, mohon maaf ya. Nah, hal yang seperti ini tuh. Kita lihat semua titik potong ya. Gambarlah grafik persamaan Y sama dengan min 2X plus 2 dan Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 2 pada suatu bidang koordinat. Kemudian tentukan seluruh koordinat titik potongnya. Ya, jadi kita harus menyelesaikan dulu dua persamaan ini secara simultan ya, karena grafik persamaannya ada pada satu bidang koordinat, sehingga di sini ya sangat mudah juga kita lakukan ya. Kita cukup mudah juga melakukannya di sini karena kita tahu di sini ada Y sama dengan min 2X plus 2, Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 2. Nah, hal ini secara simultan pasti mereka saling berpotongan. Ya, yang kalau kita perhatikan perpotongannya begitu ya. Nah, kita lihat ada berpotongan di titik X berapa begitu ya. Tadi sistem perpotongannya kalau ada dua grafik, nilai Y-nya di situ menghasilkan nilai Y yang sama. Jadi apa yang kita peroleh? Berarti min 2X plus 2 sama dengan 2X kuadrat min 4X min 2 gitu ya, Bu? Oke, jadi di sini titik potong dari kedua persamaan adalah memenuhi ya. Memenuhi tadi min 2X plus 2 sama dengan 2X kuadrat min 4X min 2. Ya, sehingga kita akan memperoleh apa? 2X kuadrat min 2X sama dengan 0. 2X kuadrat min 2X sama dengan? 4. Min 4, Bu. Oke, min 4 sama dengan 0 ya? Ya, Bu. Oke. 2X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0. Hasil pemfaktorannya adalah? X kurang 2, X tambah 1, Bu. Oh, duanya bisa dikeluarkan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Min X min 2 sama dengan 0, jadi 2 kali X min 2 kali X plus 1, begitu? Oh, iya, Bu. Oke.
Oke, jangan lupa ya. Ini apa namanya? Ada kelipatan duanya. Maka kita peroleh di sini X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 2 ya. Pak, oke, namanya ya, seperti itu. Oke. Nah, ketemu tuh sekarang ya. X sama dengan min 1, X sama dengan 2. Nah, di mana masing-masing X ini pasti berkorespondensi dengan dua nilai Y ya. Nah, sehingga di sini dengan mensubstitusikan X, kita peroleh nilai Y-nya berapa saja? Untuk yang X-nya min 1 itu dapat 4. Kalau X-nya 2 nanti dapat minus 2. Oke, berarti titiknya min 1,4 dan 2, min 2 minus 2, minus 2. Oke. Minus 2, iya. Iya. Ya, ini sebagai titik potong grafik. Titik perpotongan dua grafik. Oke, ya. Maka kalau kita gambarkan sekarang apa yang kita peroleh pada koordinat XY ada grafik yang berupa untuk yang pertama min 2X tambah 2 ini berupa garis lurus ya. Yang grafik yang kedua berupa parabola yang berpotongan di min 1,4 dan 2, min 2. Sehingga kalau kita perhatikan di sini untuk grafiknya sendiri garis min 2X plus 2 di sini kalau kita lihat ya perpotongan terhadap sumbu X-nya adalah di Y sama dengan 2 dan perpotongan terhadap sumbu Y-nya perpotongan terhadap sumbu Y-nya adalah Y sama dengan 2 ya. Perpotongan dengan sumbu X-nya adalah X sama dengan 1 ya. Tuh? Iya, Bu. Ibu. Oke, jadi kalau kita perhatikan kita akan dapat garis yang miring ke kiri ya. Dan di sini gradiennya negatif. Oke. Yang kedua, kita peroleh di sini parabola, di mana parabolanya ya kita tahu perpotongan terhadap sumbu Y-nya adalah min 2 ya. Dan perpotongan terhadap sumbu X-nya berapa? Bisa dapat nggak? Min 1, Bu. Min 1? Nggak bisa kan? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Maksudnya nggak ada titik potong terhadap sumbu X untuk grafik yang kedua? Ada, Bu. Ada. Oke. Tapi kita nggak tahu berapa ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil titik sampel saja. Coba kita ambil di sini perpotongannya kan kita sudah punya min 1,4 ya. Dan 2, min 2. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira kita dapat grafiknya oke, seperti ini ya. Ini Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 2 dan yang berwarna merah adalah
Y sama dengan min 2X plus 2, di mana mereka berpotongan di titik min 1,4 dan titik 2, min 2. Ya, seperti itu. Ya, pasti ini mungkin memotong sumbu X-nya tidak di X bilangan bulat ya. Kalau kita perhatikan mungkin ini sekitar di antara min 1 dan 0, ini di antara 2 dan 3. Kalau bisa kita perhatikan ya, tapi ada ya perpotongan dengan sumbu X-nya. Tapi perlu pemfaktoran yang lebih presisi gitu ya, sehingga memperoleh nilai yang tepat. Ya, pakai rumus ABC juga kan bisa sebenarnya ya. Oke, ya. Jadi itulah contoh menggambarkan grafik sederhana ya. Tadi ada dengan titik sampel, kemudian kesimetrian dan juga titik potong. Nah, untuk selanjutnya kita lihat fungsi dan grafiknya di sini, di mana kita akan melihat syarat suatu fungsi terdefinisi dan bagaimana sketsa grafiknya. Oke, pada dasarnya untuk fungsi itu merupakan pemetaan, ya. Untuk fungsi itu berupa pemetaan di mana ya setiap anggota A, ya di sini kita punya himpunan ya. Katakanlah ini himpunan A, yang kanan himpunan B, yang kiri himpunan A, yang kanan himpunan B. Ada pemetaan dari himpunan A ke himpunan B oleh pemetaan F. Jadi setiap anggota di himpunan A itu akan dipetakan oleh F ke himpunan B. Sehingga kalau di himpunan A-nya di sini adalah X, maka dipetakan oleh F pada himpunan B kita punya Fx. Ya, nah untuk lebih jauhnya lagi, ya nanti kita akan perhatikan himpunan pada himpunan A ini. Ya, bilangan pada himpunan A ini setiap anggotanya harus dipetakan tepat satu pada unsur di himpunan B. Ya, jadi fungsi itu sebagai pemetaan yang bersifat pemetaan korespondensi satu-satu. Ya, karena setiap anggota di himpunan A harus dipetakan dengan tepat satu anggota B. Sehingga kalau kita representasikan pemetaan ini ke dalam diagram kartesius fungsi, maka kita akan memperoleh grafik fungsi, ya. Di mana di sini ada selang pada sumbu X yang mempunyai nilai, yaitu nilai ditunjukkan pada sumbu Y. Sehingga nanti setiap titik yang ada pada sumbu X nanti kita sebut sebagai daerah asal, ya. Sehingga dari daerah asal ini setiap titiknya dipetakan menghasilkan nilai Y. Nah, pada sumbu Y terlihat daerah hasil yang untuk kedepannya disebut sebagai domain dan range, ya. Secara sistem di sini fungsi juga merupakan suatu mesin yang menghasilkan keluaran, di mana untuk masukan X yang ada pada daerah definisi fungsi atau daerah asal fungsi masuk ke dalam mesin fungsi yang nantinya diolah akan menghasilkan keluaran Y, di mana Y-nya ini merupakan hasil atau range. Sehingga dari representasi fungsi ini, ya adik-adik memahami, ya fungsi itu sebagai pemetaan, ya di mana dipetakan dari daerah asal ke daerah hasil, kemudian fungsi itu sebagai grafik yang digambarkan pada diagram kartesius atau sistem koordinat, dan juga fungsi sebagai suatu sistem mesin yang menghasilkan keluaran dari masukan tertentu. Sehingga
Kita lihat di sini definisi fungsi real dan aturannya. Fungsi real yang didefinisikan sebagai f memetakan himpunan A yang ada di bilangan real menjadi suatu nilai yang bernilai real juga. F ini merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B. Himpunan A selanjutnya kita sebut daerah asal, yaitu fungsi F dan dituliskan sebagai DF. Ya, sehingga dari aturan ini kita ambil representasinya pemetaan dua himpunan berikut ya. Jadi fungsi adalah aturan atau pemetaan yang mengaitkan setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B. Himpunan A dinamakan daerah asal, kita tuliskan sebagai DF, dan himpunan B yaitu berisi bilangan Y yang merupakan bilangan real hasil pemetaan dari X, dari setiap X yang ada di himpunan A, kita namakan peta dari X yang ditulis Fx ya. Sehingga di sini kita mempunyai istilah daerah asal dan daerah hasil ya. Daerah hasil atau peta atau range. Kalau daerah asal disebutnya domain ya. Unsur X yang ada di himpunan A merupakan variabel bebas ya. Dan unsur Y yang ada di himpunan B itu bergantung dari nilai X, sehingga variabel Y dinamakan variabel tak bebas atau peubah tak bebas. Himpunan semua Fx untuk setiap X yang merupakan anggota A dinamakan daerah nilai atau tadi range ya, sehingga di sini kita tuliskan RF ya, DF dan RF. Aturan fungsinya di sini ya, kita biasanya menggunakan aturan fungsi itu dengan lambang Y sama dengan Fx ya. Jadi kalau adik-adik melihat Y sama dengan Fx itu kita memperhatikan penulisan fungsi secara eksplisit ya. Penulisan fungsi secara eksplisit, jadi jelas di sini X-nya variabel bebas, Y-nya adalah variabel tak bebas ya. Sehingga Y sama dengan Fx ini menyatakan Y yang terkait dengan X. Maka Y sama dengan Fx ini kita sebut aturan fungsinya. Dalam kasus aturan fungsi Y sama dengan Fx, kita bisa melihat daerah asal natural atau domain natural ya, atau daerah asal alamiah dari fungsi F-nya itu seperti apa. Dituliskan sebagai DF di mana X-nya anggota bilangan real dan nilai Fx-nya itu bisa kita hitung. Artinya untuk mencari domain alami kita mencari himpunan bilangan X atau selang dari bilangan X sehingga Fx-nya bisa kita hitung atau nilai Fx-nya ada. Ya. Sedangkan daerah nilai atau kita tuliskan RF, RF itu merupakan himpunan dari nilai Fx atau nilai Y, di mana kita memperoleh nilai Y itu dari seluruh X yang ada di domain F. Ya, sehingga di sini kita bisa menentukan bagaimana domain F-nya, bagaimana range F-nya. Oke, ya. Dari domain itu ya kita bisa dapat range ya, sehingga range ini sebenarnya bisa kita lihat dengan berbagai macam cara, dari domain X-nya atau mau adik-adik gambarkan grafiknya ya juga bisa ya, sehingga nanti kita akan mengenali bagaimana menentukan domain dan range ini. Apakah sudah jelas definisinya? Sudah terbayang? Apa itu definisi domain dan range? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah mungkin Bu belum ada contoh jadi belum terbayang. Oke, kalau begitu kita lihat contoh. Ya, di sini ada 3 fungsi.
Ya, di mana fungsinya itu terikat aturan sistem bilangan real ya adik-adik. Kenapa? Karena baik domain maupun rank itu pasti bernilai real. Jadi tetap terikat dengan sifat-sifat dari sistem bilangan real. Artinya ketika adik-adik mempunyai fungsi yang berupa pecahan, ya, karena pecahan itu merupakan salah satu nilai di bilangan real, adik-adik harus memperhatikan syarat dari pecahan itu sendiri. Kemudian jika fungsinya berupa akar, ya, adik-adik juga sudah mengetahui, kemarin sudah sama-sama kita lihat ya, sifat bilangan real yang memuat akar itu sifatnya seperti apa, sehingga jika menemui fungsi yang bentuknya memuat akar, adik-adik juga pertimbangkan sifat dari sistem bilangan real yang memuat sifat akar tersebut. Ya, dengan demikian, jika kita lihat satu persatu di sini, misal untuk nomor A dulu ya. Untuk nomor A, yang kita ketahui, fungsi fx-nya itu adalah perpaduan antara x kuadrat dan mutlak x min 3. Oke, nah, karena ini berupa penjumlahan, fungsinya x kuadrat dan juga mutlak x min 3. Nah, kita coba lihat dulu satu persatu ya. X yang bisa kita hitung ke x kuadrat itu adalah x yang seperti apa? Semua X hanya bisa. Ya, kenapa Bilal? Untuk kalau yang bisa dikuadratkan itu bukannya semua X bisa asalkan dia bilangan real. Iya, betul. Ya, bilangnya jangan seperti itu dong. Ya, bilangnya seperti ini. Bu, daerah asal dari X kuadrat itu adalah X anggota bilangan real. Ya. Oke? Beda pernyataannya. Bukannya X yang masuk ke X kuadrat itu semua bilangan real. Nah, sense-nya beda. Ya, kalau ada bukannya, Bilal jadi terkesan tidak yakin dong. Yang yakin, daerah asal dari X kuadrat adalah bilangan real. Adalah bilangan real. Nah, gitu. Ya, betul. Jadi, perhatikan bahwa daerah asal dari X kuadrat adalah bilangan real. Kalau X yang menjadi daerah asal mutlak X min 3 apa? X anggota bilangan real juga, Bu. Oke, X anggota bilangan real juga. Jadi kalau kita perhatikan, daerah asal dari X kuadrat dan mutlak X min 3 adalah bilangan real. Ya? Betul, bilangan real. Sehingga di sini X kuadrat boleh masuk semua bilangan real, mutlak X min 3 boleh masuk semua bilangan real. Sehingga DF-nya jadi apa? X anggota bilangan real. X anggota bilangan real. Oke, bagus. Sip, seperti itu. Ya, karena semua bilangan real ya kalau kita evaluasi nilainya atau kita petakan menjadi F, artinya kita hitung nilainya sebagai X kuadrat tambah mutlak X min 3, ini pasti ada nilainya. Ya, sehingga domain dari F itu adalah semua bilangan real. Oke, bagus ya. Jadi seperti itu. Pendefinisiannya. Ya, kalau fx-nya itu berupa fungsi, ini kan seperti fungsi polinom sebenarnya ya, x kuadrat kan fungsi suku banyak. Kalau mutlak kan ini dalamnya x min 3 ini juga kan suku banyak, ini suku banyak orde 1 ya, karena x-nya pangkat 1. Kalau x kuadrat kan suku banyak orde 2. Jadi kalau suku banyak kan nilai x-nya itu berapapun ya pasti akan
ketemu nilai F-nya itu berapa ya. Jadi secara keseluruhan ini domainnya pasti bilangan real. Oke, sip. Nah, kalau nomor B bagaimana? Kita ketahui fx-nya 1 per x kuadrat min 9. Ada pecahan kan ya? 1 per kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau pecahan berarti kita perhatikan bagian apa? Penyebut. Nyebutnya, Bu. Nggak boleh nol. Nggak boleh nol. Oke, bagus. Bagian penyebut dalam fungsi rasional. Kalau saya menyebut istilah fungsi rasional, adik-adik paham ya, itu pasti fungsi pecahan. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Biar agak gaya aja gitu bahasanya. Enggak ya, saya terbiasa kalau untuk fungsi menyebutnya fungsi rasional begitu, atau fungsi itu sama saja dengan fungsi pecahan gitu ya. Entah kenapa ini mungkin istilah saja ya, fungsi pecahan juga tidak apa-apa gitu ya. Cuman terkesan kalau pecahan itu untuk bilangan yang terdefinisi 1/2 gitu ya, 2/3. Untuk fungsi itu saya lebih memilih untuk menyebutkan fungsi rasional gitu ya. Jadi bagian penyebut dalam fungsi rasional tidak boleh bernilai Nol. 0. Oke. Tidak boleh bernilai 0. Nah, coba adik-adik tuliskan istilah ini langsung ke dalam syarat DF ya. Jadi di sini berarti DF-nya adalah semua bilangan real, tetapi ada syaratnya kan ya. Semua bilangan real di mana x kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan Nggak boleh sama dengan 0. nol. Oke. Yang akhirnya ini akan kita peroleh x anggota bilangan real di mana x kuadratnya tidak boleh bernilai 9 kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sip. Dan ini juga akan berakhir kepada suatu kondisi X-nya anggota bilangan real di mana X-nya tidak boleh sama dengan 3 dan Dan X-nya X tidak boleh sama dengan min tidak 3. boleh sama dengan min 3. Oke. Istilahnya dan ya di situ. Istilahnya adalah dan. Kenapa? Karena dua kondisi ini terpenuhi dengan benar. X kuadratnya tidak boleh sama dengan 9. Karena 3 dan min 3 kalau dikuadrakan itu 9, maka ini kondisinya bukan atau tetapi dan. Harus dipenuhi dua-duanya. Ya. Jadi kita dapat DF-nya itu adalah seperti ini. Ya, yang kalau adik-adik tuliskan dalam notasi selang di situ ya, DF adalah ya, semua bilangan real kecuali 3 dan min 3. Jadi kalau digambarkan minta hingga min 3 digabung min 3 sampai 3 digabung 3 hingga ya. Jadi posisinya kalau kita punya bilangan real, nah ini tidak boleh ya, min 3 dan 3-nya tidak boleh. Sehingga urutannya minta hingga ke min 3, min 3 ke 3, dan 3 hingga. Ya, seperti itu. Oke, yang B sudah clear? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Insya Allah. Oke, sip. Insya Allah clear ya. Mantap. Yang C, diketahuinya fx-nya adalah x per akar x kuadrat min x min 6. Fungsi rasional lagi. Fungsi rasional tetapi penyebutnya di situ berupa akar.
Kalau untuk pembilang tidak ada masalah ya. Pembilangnya itu adalah suku banyak di sini X ya, linear. Jadi kalau untuk pembilang ini selalu akan terdefinisi, tidak ada masalah ya. Kalau fungsi rasional itu masalahnya kan kita lihat ada di penyebut ya. Tapi ya di pembilang juga nanti harus diperhatikan ya. Siapa tahu nanti pembilangnya juga berupa akar, kan masih harus ada syarat yang dipenuhi ya. Jadi pembilang di sini tidak ada masalah. Baru bagian penyebut ya di situ. Nah, bagian penyebutnya di sini ada 2 syarat di bagian penyebut ya. Apa saja syaratnya? Bagian penyebut. X kuadrat min X min 6 lebih besar dari 0, Bu. Oke, yang nanti akhirnya bermuara ke X kuadrat min X tambah 6 lebih besar dari 0 ya. Karena bagian penyebut di situ tidak boleh 0 ya. Ya, Bu. Oke, bagian penyebutnya adalah berupa akar. Dan bagian dalam akar? Besar sama Lebih besar dari dengan 0. Oke, betul. Bagian dalam akar selalu non-negatif. Oke, tadi sudah ada yang menyebutkan. Betul ya syaratnya. Karena ketika kita definisikan DF, berarti kita punya X anggota bilangan real, di mana akar X kuadrat min X min 6 tidak boleh sama dengan 0, dan apa? X kuadrat min X min 6 harus lebih besar dari 0 ya. Jadi bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0, tetapi bagian di dalam akar harus selalu non-negatif. Maka akhirnya ini akan bermuara kayak sungai ya. Oke, akan membawa kita pada kondisi apa? Tadi ada yang sudah menyebutkan, tapi saya tidak lihat namanya. Siapa tadi, Neng, yang menyebutkan? Iya, Bu. Oh, Nurul ya? Iya. Iya, oke. Jadi, apa Neng tadi syaratnya? X kuadrat min X min 6 lebih besar dari 0 ya. Oke, sip. Nah, akhirnya seperti ini. Ya, karena tidak boleh sama dengan 0, tetapi harus non-negatif. Ya, maka X kuadrat min X min 6 harus lebih besar dari 0. Oke. Kita punya di sini X anggota bilangan real, di mana kondisinya kalau kita faktorkan X min 3 kali X plus 2 harus lebih besar dari 0 ya? Ya, Bu. Oke. Ya, inilah sistem pertasamaan jadinya. Ya, makanya kita membahas sistem pertasamaan di awal ya, supaya nanti kita tahu pengaplikasiannya pada menentukan domain ini. Kita buat garis bilangan. Perpotongannya di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Nah, min 2 dan 3-nya masuk? Masuk nggak? Enggak, Bu. Enggak, ya? Oke. Selang mana nih yang terpenuhi? Kiri min 2 apa? Positif, negatif? Positif, Bu. Oke. Bagian tengah min 2 di antara min 2, 3? Negatif. Negatif. Sebelah kanan 3? Positif. Positif. Oke. Berarti di sini penyelesaiannya apa? X kurang dari minus 2 sama X lebih besar dari 3. Oke. X kurang dari minus 2 atau X Lebih dari Lebih 3. besar dari lebih dari 3. Karena nanti digabung ya. Jadi istilahnya kalau ini atau ya, karena kalau kita nyatakan sekarang, jadi DF-nya adalah selang min tahingga min 2 gabung 3 tahingga. Ya, 3 terus membesar ke kanan, 3 tahingga, min 2 mengecil, terus mengecil, min tahingga min 2. Ya, seperti itu.
Saya mau yang Bu. Iya, Raihan silahkan. Itu kan kalau yang B itu kan itu dan ya Bu. Itu bukannya harusnya irisan ya Bu? Berarti. Ini memang istilahnya dan, tapi bukan kalau dinyatakan ke dalam selang bukan irisan, jadinya kan gabungan. Kalau dalam selang, kalau irisan itu ada satu himpunan besar gitu ya, satu himpunan besar, terus ada kondisi lain yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, baru nanti kita iriskan. Nah, kalau ini di dalam penulisan selangnya tetap gabung. Karena kan kalau Raihan perhatikan di sini nih, di sini yang tidak masuk itu kecuali min 3 dan 3. Jadi ini karena ini titik jadi dihubungkannya dan. Ya, min 3 dan 3 untuk selangnya sendiri kan digabung. Di sebelah kiri min 3, minta hingga sampai min 3, tetapi min 3-nya tidak masuk, digabung selang di antara min 3 dan 3, digabung selang di sebelah kanan 3 yaitu 3 tahingga. Kalau dalam selang di sini digabung, tetapi karena ini dia titik dan kedua titik ini harus dipenuhi, jadi kata penghubungnya dan. Begitu. Kalau dalam selang ini tetap digabung ya. Kalau yang bawah ini kan atau Bu, itu gimana? Bedanya gimana? Kalau ini atau karena dua-duanya ini selang bukan titik, Raihan. Oh, oke Bu, ngerti Bu. Ya. Ini selang, X kurang dari min 2, ini kan selang. Semua bilangan yang ada di sebelah kiri min 2. Kalau ini kan titik X tidak boleh sama dengan 3. Jadi tunggal, si 3 aja yang nggak boleh masuk. Sebelah kanannya boleh. X tidak boleh sama dengan min 3, jadi dia tunggal. Kalau tunggal, titik ini dan titik ini jadinya kan dan. Ya, dan, karena dua-duanya harus dipenuhi. Kalau ini kan, ini selang. Kalau ini digambarkan, jadi min 2, minta hingga koma min 2, X lebih dari 3 kan 3 sampai tahingga. Jadi ini sebenarnya selang tapi dituliskan dalam notasi. Jadi kata penghubungnya atau di situ. Oke Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama Raihan. Bu, saya mau dan bukan dan tapi atau. Kalau ini dihubungkan atau berarti harus menyatakan selang ini. Jadi X kurang dari min 3 atau X lebih dari min 3 kurang dari 3 atau X lebih dari 3. Sama artinya seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Kalau mau pakai kata penghubung atau juga boleh di sini ya. Tapi nyatakannya ke dalam bentuk selang ya. Berarti ini X kurang dari min 3 sekali lagi atau X lebih besar dari min 3 kurang dari 3 atau X lebih besar dari 3. Ini selang untuk nomor C ya. Oke, saya batasi. Nah, seperti itu. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Yang kayak ngerjain yang nomor B sama C itu kan kita ngerjainnya kan di dalam kurung kurawalnya DF ya Bu ya. Kalau kita selesaikan dulu persamaannya baru kita masukin ke DF nggak apa-apa kan Bu ya? Nggak apa-apa Bila, nggak apa-apa, boleh. Ya, selesaikan dulu pertasamaannya, lalu nanti masuk ke DF, boleh. Boleh, silahkan. Ini saya kenapa dituliskannya seperti ini, saya tuliskan semua syaratnya sekaligus gitu. Ya, tapi kalau Bila mau menguraikannya tidak di dalam kurung kurawal, tapi terpisah, lalu nanti disimpulkan DF-nya apa, itu sangat boleh. Boleh. Oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Oke, iya sama-sama. Oke, baik ya. Jadi ini contoh bagaimana nanti menentukan daerah asal. Tetap pertimbangkan masing-masing syarat dari perhitungan F-nya supaya nilainya ada.
begitu ya. Jadi kalau nanti fungsinya akar, fungsinya fungsi rasional, atau fungsinya fungsi suku banyak, tetap sebutkan dulu syaratnya. Nah, nanti baru dari syarat-syarat tersebut ya, seperti yang tadi Bilal tanyakan, adik-adik boleh selesaikan terpisah, baru dituliskan DF-nya. Kalau mau dituliskan syaratnya itu dalam bentuk himpunan DF seperti ini juga boleh ya, silahkan mana yang lebih mudah untuk difahami ya. Tapi sekarang harus lebih terstruktur ya, lihat dari syarat si fungsi itu bisa kita hitung, baru nanti DF-nya kita simpulkan dia berupa selang X yang seperti apa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh soal untuk daerah hasil atau rank. Ya. Untuk mencari rank itu banyak metode yang digunakan ya. Ada yang dilihat dari DF-nya, secara konsep kan kita lihat dari DF-nya dulu ya. Kita lihat dari DF-nya, baru nanti kita melihat bentuk persamaan atau bentuk fungsi yang ada ya. Nah, dari situ kita bisa dapat daerah rank. Atau kalau misalkan bentuknya kuadratik, linier, kita juga bisa menggambarkannya ke dalam bentuk grafik. Ya, dari grafik itu bisa kita ketahui bagaimana rentang nilai Y-nya. Karena kan rank itu adalah nilai Y, DF itu adalah rentang untuk X ya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Rank itu dinyatakan untuk nilai Y dan DF itu dinyatakan untuk nilai X. Kalau kita perhatikan ya, di sini untuk soal nomor berapa? Nomor A dulu ya. Diketahui fx-nya adalah x plus 1. Nah, ada background kokokan ayam ya. Berhubung saya sedang di kampung, sedang di rumah orang tua, maaf ya. Jadi ada jadi ada kokokan ayam. Gak apa-apa, menambah video kuliahnya jadi estetik kan, betul nggak? Betul Bu, betul. Iya, kan jarang-jarang ya kalau adik-adik yang tinggal di kota dengar kokokan ayam. Kalau saya sih senang kalau pulang ke kampung dengar kokokan ayam itu gimana gitu ya. Jadi lebih estetik suasananya. Gak apa-apa ya. Oke, kembali ke sini. Fx sama dengan X plus 1. Mau lihat dari DF-nya dulu boleh. DF-nya apa? Langsung saja. Itu kan ini bilangan real. X bilangan real. Oke, mantap. Perhatikan bahwa DF-nya itu adalah semua X bilangan real. Oke. Ya. Nah, kita sudah tahu X-nya semua bilangan real, maka untuk setiap X anggota bilangan real. Ya. Biarin dulu. Untuk setiap X anggota bilangan real, berlaku X plus 1 jadi bagaimana? Kan fx-nya X plus 1 ya. X-nya anggota bilangan real. Maka X plus 1 apa? Anggota bilangan real. Anggota bilangan real juga. Ya, betul. Jadi, karena X plus 1 ini adalah bentuk fx, sehingga kita tahu RF-nya adalah X elemen real. Y elemen real, betul. Ya, karena kan dari sini sebenarnya kita dapat nilai Y ya. Nilai Y X plus 1. Oke.
Ya, seperti itu. Nilai B, untuk B diketahui biasanya ini ayahan tapi seragam tuh. Untuk yang B diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 4 ya. Jadi ini kita hitung y-nya adalah x kuadrat min 4. X kuadrat min 4 di situ polinom ya, suku banyak orde 2. Ya, perhatikan bahwa kalau kita lihat dari DF-nya apa? X elemen real. Oke, X elemen bilangan real juga. Nah, jadi untuk setiap X anggota bilangan real di sini berlaku ya. X anggota bilangan real di sini berlaku pasti kan hitung dulu X kuadrat ya, baru dikurangi 4. Maka untuk setiap bilangan real ada suku kuadratik, ini pasti non negatif. Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Sehingga kalau kita ingin memperoleh X kuadrat min 4, apa yang harus kita lakukan? Kedua ruas dikurangi 4, Bu. Kedua ruas dikurangi 4 atau dua ruas ditambah min 4, Bu. Oke, jadi X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan? Minus 4, Bu. Minus 4. Oke, terlihat kan ya? Ini X kuadrat minus 4 itu adalah Y. Jadi, range-nya apa? Y besar sama dengan min 4, Bu. Oke. Y lebih besar sama dengan min 4. Ya, atau kalau mau dituliskan dalam bentuk selang juga boleh ya. Misal ini berarti min 4 sampai hingga ya, betul? Sebentar ya. Adik-adik sebentar, itu anak saya terdengar suaranya nangis sebentar ya. Coba untuk C dan D nanti kita bahas ya.
Oke, ya. Nah, maaf tadi ada gangguan dulu. Nah, ini sebenarnya dihubungkan ke grafik juga bisa, ya. Kalau adik-adik coba gambarkan grafiknya, X kuadrat min 4, begitu ya. Kita coba gambarkan grafiknya. Menggunakan prinsip titik potong saja, kan kelihatan ya. Di mana kalau titik potong terhadap sumbu Y itu adalah minus 4, titik potong terhadap sumbu X itu ada di minus 2 dan 2 ya, betul? Ya, betul. Ya, oke. Jadi kalau kita hubungkan di sini parabolanya, nah seperti ini, kan terlihat ya bahwa minus 4 ini merupakan nilai minimum kan? Sehingga grafiknya itu ada di atas min 4 ya. Jadi min 4 ini nilai minimum, grafiknya itu semuanya ada di bagian atas minus 4. Jadi seolah-olah di sini minus 4 itu menjadi batas atau nilai terkecil yang mungkin dari X kuadrat min 4. Ya, oke, sudah clear yang B? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau di X yang min 5 itu emang apa yang akan terjadi ya, Bu? Kalau X-nya min 5. Itu. Iya, X yang min 5. Itu kan nilai minimum min 4 ya, Bu? Iya. Kalau min 5 emang apa yang akan terjadi, Bu? Nggak bisa dihitung. Maksudnya nilai Y-nya minus 5. Enggak, itu kan di sini kan nilai minimum katanya min 4, Bu. Iya, nilai minimum min 4. Emang kalau lebih kecil daripada min 4 itu apa yang terjadi? Oke, kalau kurang dari min 4 itu apa yang terjadi? Coba Calvin ambil. Y sama dengan min 6 gitu ya? Gitu? Coba ya, Calvin ambil Y sama dengan min 6. Ada tidak X yang memenuhi Y sama dengan min 6? Oke, paham, Bu. Oke, paham? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah? Oke ya. Apa coba Calvin? Kalau Y-nya kurang dari min 4, akan menyebabkan tidak ada X yang memenuhi ya? Karena? Nggak simetris atau apa, Bu? Karena kuadratik. Tadi kan berarti kalau Y-nya min 6, min 6 sama dengan X kuadrat plus 4. Kelihatan nggak dari situ? Nggak ada akar-akar kesamaan real ya? Iya, betul. Tidak ada X anggota bilangan real yang memenuhi. Begitu. Jadi paling kecil itu nilainya pasti min 4. Y-nya itu paling kecil nilainya min 4 supaya X-nya bisa tetap bilangan real. Begitu, Calvin? Oke, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ya. Jadi, harus minimum min 4. Karena kalau kurang dari min 4, daerah definisinya itu bukan bilangan real, ya. Jadi, supaya daerah definisinya tetap bilangan real, jadi nilai minimumnya harus minus 4. Oke, kalau yang C, coba. Kalau yang C di sini, 1 per X min 5 minus 3. Yang satu nilainya pecahan,
Ya, nanti tapi dikurangi 3. Kalau mau beranjak dari daerah definisi juga boleh ya. Daerah definisinya apa? Kalau kita perhatikan. X anggota bilangan real. X tidak sama dengan X tidak sama dengan 5, Bu. X tidak sama dengan 5. Oke, betul. Nah, selanjutnya di situ ya, karena ini kan kita akan menghitung nilai Y. Nilai Y yang akan kita hitung itu adalah 1/X-5 dikurang 3. Dan kita tahu di situ karena X-nya itu adalah bilangan real, X-nya tidak sama dengan 5. Jadi untuk setiap X yang kita ambil dari daerah definisi, bisa tidak kita memperkirakan nilai dari pecahannya saja dulu? Nilai dari bilangan real, Bu. saja dulu. Pasti bilangan real? Bilangan real. Ya, anggota bilangan real. Jadi 1/X-5 ini juga anggota bilangan real? Ada asimptotnya, Bu. Ya, ada asimptotnya. Asimptotnya ini menuju kemana? Menuju fx infinity. Menuju X infinity. Asimptotnya x sama dengan 5, Bu. Asimptotnya X sama dengan 5. Ya, asimptot itu kan urusannya dengan DF ya. Tuh. Nah, sekarang urusannya dengan nilai Y. Sekarang urusannya dengan nilai Y. Dan nilai Y itu biasanya pembilang juga menentukan nilai Y-nya. Ya, tidak hanya penyebutnya. Pembilang juga menentukan nilai Y. Tadi pembilangnya itu tidak boleh sama dengan 5 karena dia nanti masuk ke DF. Ya. Jadi kalau hubungannya ke nilai Y, kalau hubungannya ke nilai Y di sini 1/X-5 itu kira-kira ada tidak? Itu pasti dia itu bilangan real ya nilainya, atau ada tidak nilai Y yang tidak pernah dicapai oleh 1/X-5? Sama 0 sih, Bu. 0 nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. 0 nggak bisa, betul. Karena apa 0 nggak bisa? Nah, ada Terdefinisi nanti. Apa? X-nya Karena pembilangnya ada 1. Oke, pembilangnya 1 di situ ya. Dan nilai pecahan itu akan bernilai 0 kalau pembilangnya 0 kan? Kalau pembilangnya pernah 0 kan? Betul nggak? Iya, Bu. ya, Bu. Betul. Ini pembilangnya 1, betul. Itu pembilangnya 1. Jadi tidak pernah ini 0. Ya. Tidak pernah itu 0. Maka 1/X-5 dikurang 3 nilainya tidak pernah Tidak pernah 0, Bu. Tidak pernah -3. -3, betul, karena 1/X-5-nya tidak pernah sama dengan 0. Suatu bilangan yang tidak pernah sama dengan 0 dikurangi 3, pasti dia tidak pernah sama dengan -3. Sehingga di sini sudah terlihat Y-nya pasti bagaimana? Y-nya tidak pernah bernilai -3. Ya, oke. Ya. Jadi RF-nya adalah Y tidak pernah sama dengan -3. Atau kalau dalam bentuk selang minta hingga -3 gabung -3 hingga ya, kecuali titik -3 saja yang tidak masuk ya. Oke. Oke, yang nomor D sudah terbayang?
Udah, Bu. Sudah, oke. Jadi apa RF-nya? Iya, besar sama dengan 0. Kalau lebih besar dari sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Oke. Ada lagi syarat lain? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oke. Jadi RF-nya lebih besar sama dengan 0 aja gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Jadi kita coba lihat ya, feeling adik-adik. Ini daerah hasilnya adalah selalu lebih besar dari 0, maka nilai fx-nya berarti nilai fx-nya tidak pernah negatif. Itu kesimpulannya ya. Coba kita lihat kalau kita bergerak Sama Y-nya Y-nya lebih kecil dari akar 7 juga ya, Bu? Oke, Ivan. Jadi oke, kita lihat ya. Nah, harusnya sih seperti itu ya. Harusnya seperti itu karena kan kalau kita lihat di sini kalau dari domain gitu Ivan ya. Oke, kalau dari domain kan akar 7 juga terlibat di situ ya nilainya. Ya, Bu. Bu, Ya. saya boleh sini. Ini Joko Bayu, suara di saya kok putus-putus ya? Koneksinya jelek, Bu, berarti. Iya, Bu. Sama itu. Harus vaksin, Bu. Apakah diizinkan, Bu? Oh iya, boleh. Oh, sebentar, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Ya. Oke. Oh iya ya, musim vaksinnya, ya nggak apa-apa, karena itu juga penting ya untuk pertahanan tubuh. Nah, coba kita lihat ya di sini. Kalau kita perhatikan DF-nya itu kan X anggota bilangan real, di mana 7 min X kuadrat harus lebih besar dari 0 ya? Lebih besar sama dengan 0 ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, maka di sini DF-nya itu sebenarnya coba kalau sudah kita sederhanakan, X-nya itu lebih besar sama dengan min akar 7, tetapi lebih kecil dari akar 7 ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan dari sini, ya, domainnya itu terbatas seperti ini, gitu ya. Nah, terbatas seperti ini. Nah, kita hitung dari domain ini, kita hitung nilai Y. Nilai Y yang kita hitung adalah akar 7 min X kuadrat. Kalau kita lihat secara detail persamaannya dan kita kuadratkan kedua ruasnya, maka kita dapat X kuadrat Y kuadrat sama dengan 7 min X kuadrat. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7. Ini persamaan apa? Lingkaran. Persamaan lingkaran, benar. Ya, persamaan lingkaran di situ. Jadi basic dari bentuk fungsi Y sama dengan akar 7 min X kuadrat adalah lingkaran. Namun karena kita tahu di situ ya, Y-nya ini bentuknya akar, jadi Y-nya pasti non-negatif. Ya, Y-nya non-negatif untuk setiap X yang ada di DF. Maka lingkarannya tidak penuh, ya, melainkan lingkarannya hanya setengah. Karena Y-nya non-negatif kan lingkarannya yang bagian atas aja ya, betul? Iya. Iya, oke. Nah, ini kan jari-jarinya akar 7. Jadi rentang Y-nya rentang yang ini. Ya, Y-nya rentang yang ini, di mana nilai Y-nya adalah berkisar dari ini rangnya. Jadi RF-nya adalah dari 0 sampai Sampai akar 7. akar 7. Oke. Sip. Seperti itu.
ya, karena kita terbentur DF di sini. Ya, karena terbentur DF, ya, nilai range-nya betul. Nilai range-nya itu lebih besar sama dengan 0. Tetapi nilai range-nya juga harus kurang dari akar 7 supaya nilai Y-nya di sini tetap non-negatif. Dan X-nya itu kita ambil dari anggota DF. Ya, seperti itu. Nah, bisa juga adik-adik perhatikan ya, kalau secara tidak langsung dari sifat kuadratik juga bisa di situ ya. Karena kita punya X kuadrat yang selalu non-negatif, maka minus X kuadrat ini kan pasti kurang dari sama dengan 0 ya. Kalau kita jumlahkan dengan 7 kedua ruasnya, maka kita dapat 7 min X kuadrat, ini pasti kurang dari sama dengan 7. Tuh ya, dari sini terlihat ya, karena 7 min X kuadrat ini selalu kurang dari sama dengan 7, maka tentunya karena operator akar itu bersifat negatif, operator akar itu bersifat positif ya, maka tidak mengubah tanda, sehingga akar 7 min X kuadrat pasti kurang dari sama dengan akar 7 ya, begitu. Akarnya pasti non negatif dan kita tahu dari operasi bilangan real dia pasti juga kurang dari sama dengan 7. Jadi dia pasti lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 7. Tuh, sesuai ya. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, seperti itu. Ya, jadi hati-hati, perhatikan ya. Boleh verifikasi secara geometri ataupun mau verifikasi sesuai dengan operasi bilangan real juga bisa. Ya, keduanya akan menghasilkan nilai yang konsisten. Hanya hati-hati saja ya di situ, hati-hati saja, harus dicek ya, harus dicek keadaan nilainya. Ya, kadang bentuk itu menipu begitu ya. Jadi harus tetap diverifikasi dengan benar. Oke. Nah, kalau contoh aplikasinya biasanya ini ada dalam bentuk cerita ya, menentukan suatu luas begitu ya, seperti contoh soal ini ya, suatu segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 10 dan panjang sisi terpendek adalah X ya. Tentukan luas AX dari segitiga tersebut sebagai fungsi dari X dan tentukan daerah asal dari AX-nya. Ya, di sini. Nah, kita bisa menerapkan secara sederhana apa di sini, teorema Pitagoras tentunya ya. Karena sisi terpendeknya X, jadi karena ini segitiga siku-siku kita visualisasi begitu ya. Karena sisi terpendeknya itu X adalah ini segitiga siku-siku sama kaki ya. Nih, sehingga kita punya di sini sisi miringnya itu 10. Nah, jadi dapat mengkonstruksi dari bentuk teorema Pitagoras ya. Masih ingat kan teorema Pitagoras ya? Iya, Bu. Bu, itu maaf mau tanya, Bu. Iya. Saya kok kurang paham itu kok dua-duanya X ya, Bu ya? Oke. Di sini diberikan keterangan suatu segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 10 dan panjang sisi terpendeknya itu adalah X ya. Nah, karena sisi miring itu adalah 10 ya, pastikan sisi miring ini kalau dalam segitiga siku-siku dia menjadi
Sisi terpanjang, Bu. Sama dengan mutlak X plus mutlak Y, ya, di mana dari justifikasi itu jelas bahwa dan dari sistem Pitagoras kita juga kan tahu ya, secara teorema Pitagoras kan di sini kita punya A, B, C gitu ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dan kita tahu C itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang pasti dia lebih besar dari A, ya, nilainya kan lebih besar dari A dan juga nilainya lebih besar dari B, betul? Iya, Bu. Ya, betul kan ya? C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Pasti ini nilai C itu lebih besar dari A dan lebih besar dari B kalau dalam teorema Pitagoras. Sehingga ketika kita mendeskripsikan kalimat ini, suatu segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 10 dan panjang sisi terpendek adalah X di situ, ya. Maka kita bisa menyimpulkan dia segitiga siku-siku yang sama kaki. Kenapa? Karena di sini kalimatnya adalah sisi terpendek di situ. Sisi terpendek adalah X, ya. Sisi terpendek adalah X di situ, dan sisi terpendek di sini ya kita tidak bisa mendeskripsikan A atau B gitu ya. A atau B sisi terpendeknya. Nah, maka di sini kita deskripsikan karena hanya ada satu informasi, panjang sisi terpendek saja, maka kita asumsikan X ini itu adalah sekaligus menjadi A dan B-nya. Sehingga kalau kita kalau sisi terpendek nggak bisa A sama B-nya ya. Oke, maaf saya salah. Sisi terpendek berarti kita pilih dia menjadi A atau B gitu ya. Oke, A atau B di sini, sisi terpendek A atau B. Jadi ya, karena kan kita tidak tahu ya mana yang lebih. Kalau dalam gambar saya di sini yang paling pendek adalah A gitu ya. Tapi kan dalam kondisi lain bisa juga B itu yang pendek. Begitu kan ya. Nah, jadi kalau kita asumsikan di sini salah satu sisi terpendeknya adalah X, begitu. Nah, jadi adik-adik bisa pilih saja salah satunya. Ini X atau X-nya yang vertikal atau X-nya yang horizontal. Ya, seperti itu. Maaf Bilal, tadi saya kelebihan nulis X. Jadi sisi terpendek ya, tetap salah satu, pilih A atau B ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sip. Sehingga di sini dengan memanfaatkan teorema Pitagoras, kita bisa dapat panjang dari sisi yang lain. Nah, berapa panjang dari sisi yang lain? 100 dikurang X kuadrat. 100 min. Oke. Melalui teorema Pitagoras, Y sama dengan akar 100 min X kuadrat, begitu? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, dari sini sudah boleh menentukan luas segitiga atau belum? Sudah belum menentukan segitiga luasnya? Sudah boleh belum? Udah, Bu. Udah, karena pada segitiga siku-siku, luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi. Oke, ambil alasnya apa? 100 min X kuadrat. Y sama dengan akar 100 min X kuadrat. Oke, ini alasnya. Tingginya? Tingginya X. Tingginya X. Oke. Maka luas segitiga adalah alas kali tinggi apa? Dibagi? 2. Oke. Jadi AX-nya apa?
X kali Kar 100 min X kuadrat. 100 min X kuadrat dibagi Wah. 2. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kita dapat X per 2 kali akar 100 min X kuadrat. Nah, sudah kita dapat A-nya. Di mana? Karena kita di sini X-nya itu belum tahu berapa. Nah, bagaimana pendefinisian X-nya? Artinya, untuk daerah asal AX, kita harus definisikan. Karena kan di sini AX-nya mengandung fungsi akar. Ya, karena luas juga selalu positif, ya di situ. Jadi, pertimbangannya, ya, ini memuat fungsi akar, dan juga luas itu pasti positif. Nilainya pasti positif. Ya. Maka daerah definisi A-nya menjadi, kalau kita deskripsikan dari kalimat ini, ya, luasnya harus positif, lalu memuat fungsi akar di situ. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dan X itu sisi terpendek, ya. Oke, ada tiga kalimat berarti di sini. X itu sisi terpendek. Jadi, X-nya lebih besar dari 0, di mana X-nya pasti kurang dari akar 100 min X kuadrat. Ya, betul nggak? Atau seperti ini. Nah, seperti ini kan ya. X itu adalah sisi. Jadi dia pasti lebih besar dari 0. Sehingga secara tidak langsung luasnya pasti positif. X-nya sisi terpendek. Jadi X itu pasti lebih kecil dari Y. Betul? Betul. Betul. Cinta kebersihan. Oke, jadi nanti tinggal sederhanakan dari sini, ya. Menyederhanakan dari sini, kalau mau adik-adik perhatikan di sini, kalau mau dipisah X-nya lebih dari 0, di mana X-nya kurang dari akar 100 min X kuadrat. Kalau dikuadratkan, di sini masing-masingnya dikuadratkan. X kuadrat kurang dari 100 min X kuadrat. Jadinya X lebih besar dari 0, 2X kuadrat kurang dari 100. Oke, penyelesaiannya apa tuh? Ada yang sudah dapat? X berada di antara 0 sampai akar 50. X Berada di ya, Izul? X berada di antara 0 sampai akar 50. Oke, begini. Iya. Iya. Oke, ya, karena X-nya lebih besar dari 0, penyelesaian dari sini kan sebenarnya menghasilkan X-nya lebih besar dari negatif akar 50, dan X-nya lebih kecil dari akar 50 kan, tetapi di sini X-nya harus lebih besar dari 0, karena dia merupakan sisi, karena luasnya positif, ya X-nya juga harus positif, begitu ya. Sehingga di sini yang kita ambil adalah 0 di antara 0 dan akar 50. Ya, yang negatifnya, karena di sini ada negatif akar 50 juga tidak kita ambil ya. Sehingga yang kita ambil adalah positifnya saja. Kan asalnya begini. Penyelesaian dari 2X kuadrat kurang dari 50 kan seperti ini ya.
Nah, karena X-nya pasti positif, jadi kita ambil yang lebih besar dari nolnya. Seperti itu, ya. Oke, jadi untuk bahasan fungsi itu selesai. Nah, nanti hari Rabu kita akan bahas operasi fungsi, kemudian pergeseran grafik, dan juga fungsi trigonometri. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Bu, maaf mau tanya lagi. Iya, bilang. Itu tadi bisa dapat X-nya lebih besar dari 0 tuh dari yang mana ya Bu ya? Oke, bisa dapat X-nya lebih besar dari 0 itu karena X-nya itu adalah sisi, ya Bilal ya. X-nya itu sisi, X-nya kan sisi terpendek ya, dan luas itu pasti positif. Otomatis X-nya juga di sini luas, nilai luas yang pasti positif itu akan membawa nilai X juga di situ pasti harus positif karena X-nya sisi segitiga selalu positif juga. Begitu. Iya Bu, Jadi makasih Bu. lebih besar dari 0. Oke, sama-sama Bilal. Oke, adik-adik ya, karena waktunya sudah kelebihan, mohon maaf ya. Untuk kuliah hari ini berarti kita sampai bahasan fungsi ya. Nah, besok tutorial berarti soalnya sudah saya bagikan ya. Kita akan membahas soal tutorial ya yang mungkin yang soal latihannya itu jenisnya terlewat waktu di kelas ya. Jadi di tutorial kita akan latihan soal, adik-adik siapkan karena nanti dituntut untuk keaktifannya ya di tutorial dan akan dicatat sebagai nilai keaktifan. Oke, siapkan dengan baik untuk besok tutorial. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih adik-adik semua, sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih.